Di antara dua hati, karya Abdul Rahmat dibacakan langsung oleh penulisnya. Siang ini langit begitu cerah, cahaya matahari yang terangnya mengalahkan jenis lampu apapun di bumi, membawa panas terik yang kuasa mencipta peluh, membuat sebagian besar orang merasa gerah dan mencari tempat teduh. Karena awan nampaknya seperti sengaja tidak mau menjadi peneduh. Banyak orang akan lebih memilih berleha-leha di rumah, ditemani minuman dingin, tiduran di depan televisi sambil memegang remote. Duh, betapa nikmatnya. Rita, Rudy, Ina, dan Tri, 4 mahasiswa jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, memutuskan mencari makan siang di luar kampus. Masih 2 jam lagi menuju mata kuliah selanjutnya. Dan selalu, warung Kang Asep jadi pilihan utama. Mereka sudah terlanjur jatuh hati pada semangkuk mie ayam buatan lelaki asli berdarah Sunda itu. Bagi mereka, tak ada yang mampu menyaingi kelezatan mie ayam Kang Asep. Kang Asep, mie ayam porsi lengkap 4 mangkok ya, minumannya es jeruk semua, teriak Ina pada seorang lelaki yang asik meracik makanan. Mereka berempat sudah ada di dalam warung makan sederhana di pinggir jalan raya. Siap Neng, OTW, sahut Kang Asep bersemangat. Kang, punya aku gak pakai sawi, gak pakai ceker, terus potongan ayamnya jangan ada kulit ya, tambah Rudy merinci pesanannya. Oke Rud. Oh iya, jangan pakai daun bawang juga ya Kang. Gak pakai mie juga kan? Iya Kang, pesananku mangkok aja diisi sama garam, udah cukup. Ketiga gadis itu tertawa mendengar percakapan antara Rudy dan Kang Asep. Repot banget sih kamu Rud, badan gendut gitu gak suka sayur, ucap Tri sambil menunjuk perut Rudy yang menyembul ke depan. Gak usah ngomong gendut Dut, badan kita loh bentuknya sama, timpal Rudy mengingatkan si lawan bicara yang juga punya bentuk tubuh montok seperti dirinya. Biarin, sahut Tri mulai kesal. Ye, malah kamu yang marah. Makanya kaum senasib seperti kita jangan saling mengolok. Kita harus hidup berdampingan. Ah, muyak. Sudah. Mulai lagi kan? Ntar berantem beneran loh. Ucap Rita menghentikan cekcok antara Tri dan Rudy, sembari menyubit pelan perut Rudy, membuat pemuda itu bergidik sesaat. Pipi tembem Rudy memerah. Sentuhan Rita tadi sangat spesial. Tak lama pesanan sudah ada di atas meja. Walaupun warung Kang Asep terbilang sederhana, tetapi tempatnya bersih dan tertata rapi, sehingga cocok untuk jadi tempat makan sambil mengerjakan tugas. Kebiasaan sebagian besar mahasiswa Indonesia. Rita termasuk salah satunya. Ia sudah membuka kembali laptop miliknya. Makan dulu Rita, nanti aja ngerjain tugasnya, ucap Rudy perhatian. Lumayan Rut waktunya, bisa kepake ngerjain tugas. Kalau nggak selesai entar makin numpuk tugasnya, balas Rita sibuk menekan tuts-tuts. Rudy mengambil mangkok mie Rita. Dia mengambil mie dengan sumpit, meniup-niup sebentar, lalu diarahkannya ke mulut Rita. Buka mulutmu, perintah Rudy. Rita menoleh. Ia kaget. Rudy sudah memasang posisi siap menyuapinya. Gadis itu tidak menyangka. Dia mematung sesaat. Rita, panggil Rudy kembali. Suara berat Rudy seperti menyentuh bagian paling sensitif di hati gadis itu. Rita membuka mulutnya menyambut suapan Rudy. Kali ini mie ayam Kang Asep lebih lezat dari biasanya, karena tambahan dari suapan seorang pemuda yang tengah tersenyum pada Rita. Gadis itu merasa sangat dispesialkan. Pipinya yang putih mulus mulai merona merah. Meski banyak tugas, kamu harus tetap memperhatikan waktu makanmu. Jangan sampai telat. Kamu kan ada mah. Kalau kamu gimana? Ntar aku juga yang repot, ujar Rudy sambil mengaduk-ngaduk mie dengan sumpit, penuh perhatian. Iya Ruth, segitunya banget deh sampai khawatir gitu ke aku. Rita terkekeh, tetapi tetap fokus pada layar laptop. Kalau bukan aku, siapa lagi yang khawatir ke kamu? Bukannya kamu aja cowok yang perhatian sama aku.
Emang siapa lagi? Ada Adit. Tangan Rudy yang sudah mendekat ke mulut Rita tiba-tiba terhenti. Mendengar nama itu membuat emosi Rudy memuncak dengan cepat. Ada rasa sakit yang ia rasakan. Tak berdarah, namun rasanya perih sekali. Rudy merenung. Apa masih kurang semua perhatian yang ia berikan selama ini? Apa karena badan tambunnya sehingga Rita lebih memilih Adi yang bertubuh atletis? Bukankah Rita sendiri yang bilang ia tidak melihat lelaki dari fisiknya? Ruth, kok berhenti? Aku udah nungguin nih. Suara Rita membuyarkan lamunan pemuda itu. Iya bentar, tadi masih panas, balas Rudy sambil kembali menyuapi. Cie, asiknya disuapin, ucap Ina mengejek dua sejoli di hadapannya. Kamu mau juga disuapin, nak? Kang Asep, tolong dong suapin Ina, teriak Rudy sambil berkelakar. Enggak Kang, bohong. Apaan sih kamu, Ruth? Kali ini Ina bergantian kesal. Yang lain tertawa melihat wajah cemberut Ina. Rudy masih terus menyuapi Rita hingga mie ayam di dalam mangkok itu habis. Setiap suapan itu membuat debar jantung Rita makin cepat. Jika saja tidak punya rasa malu, pasti Rita sudah berjoget-joget saking bahagianya. Iya, dia sangat bahagia sekarang. Selalu Rudy mampu membuat Rita jatuh hati pada sikap-sikap sederhananya. Setelah menyuapi Rita, baru Rudy menikmati mie ayamnya. Tiba-tiba dawai Rita berdering. Ada pesan WhatsApp yang masuk dari Adit. Rita membuka pesan itu. Rita, aku udah di depan warung Kang Asep. Oke Dit, ntar lagi aku keluar. Tunggu ya. Sip. Rita mulai mematikan laptop dan membereskan bukunya. Melihat Rita melakukan itu, membuat Rudy menebak-nebak gadis itu akan pergi dari tempat mereka sekarang. Mau kemana Rita? Tanya Rudy penasaran. Aku mau keluar dulu Ruth. Mau cari bahan untuk tugas kuliah kita nanti. Sama Adit. Kamu duluan aja ya. Aku nanti diantar Adit ke kampus setelah selesai mencari bahan tugasnya. Jawab Rita masih merapikan barang-barangnya. Oh, Rudy menimpali. Singkat. Ya udah, aku pergi dulu ya Rudy. Ina, Tri, aku jalan dulu. Rita mengusap pelan bahu Rudy sembari beranjak dari tempat duduk. Hati-hati Rita, ucap Rudy pelan. Rita membalas dengan senyum sumringah. Rudy masih memperhatikan Rita yang melangkah mendekati Adit dengan pandangan yang tidak enak pastinya. Terlihat mereka berdua sangat akrab. Rudy masih bisa melihat senyum tawa dari Rita yang ditujukan untuk Adit. Apakah Rudy cemburu melihat kedekatan Rita dan Adit? Apakah Rudy punya perasaan istimewa pada Rita? Saat ini hanya Tuhan dan Rudy yang tahu jawabannya. Masih ada tirani yang belum tersingkap. Aduh, kasihan banget ceweknya pergi sama cowok lain. Celetuk Tri mengejek. Apa sih? Biasa aja. Rita cuma teman. Suara Rudy agak membentak. Kali ini dia benar-benar marah. Kok kamu gak ngelarang Rita jalan sama Adit sih? Apa aku melarang dia? Terserah dia ingin pergi dengan siapa. Semangat Rudy, kamu pasti bisa menaklukkan hatinya Rita, ucap Ina memberi semangat tulus. Rudy hanya membalas dengan senyum kecil sembari melanjutkan makan. Rita di antara dua hati sekarang. Hati yang sama-sama membuatnya merasa nyaman. Dan Rita belum bisa memilih hati mana yang patut jadi tempatnya tinggal dan hati lainnya hanya sebagai tempat singgah. Detik demi detik yang bergerak ke depan dan tak pernah mundur, masih enggan untuk mengungkap jawaban dari kisah tiga manusia.